Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih dipertemukan. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bidang studi fikih dengan judul sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk materi pertama, mari kita sama-sama mengamati gambar berikut. Gambar titik 1.1, gambar 1.2, dan gambar 1.3. Dari gambar ini jelas nampak bahwa sujud itu bukan hanya dilaksanakan dalam sholat. Coba perhatikan di gambar 1.2, ada gambar seorang pemain bola melaksanakan sujud dalam lapangan. Ini menandakan bahwa ada beberapa sujud dalam Islam yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, pertama kita masuk di sujud syahwi. Pengertian sujud syahwi secara bahasa, sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Sedangkan secara istilah, sujud syahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud syahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan dua kali sujud, namun dalam kondisi tertentu sujud syahwi dilakukan setelah salam. Nah, bagaimana dengan bacaan sujud syahwi? Dan adapun bacaan sujud syahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Baik anak-anakku sekalian, yang kedua, apa sebenarnya hukum melakukan sujud syahwi? Terkait dengan hukum melakukan sujud syahwi, itu adalah sunnah, sehingga sholat yang kita lakukan tidak akan batal manakala kita meninggalkan yang namanya sujud syahwi. Tetapi bila imam melakukan sujud syahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud syahwi. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Ketika sholat kemudian ada yang salah, ketika kita tidak melakukan sujud syahwi, itu tidak ada masalah. Kecuali dalam sholat berjamaah imam melakukan sujud syahwi, maka makmum juga menjadi wajib untuk melakukan sujud syahwi. Yang ketiga, dalil tentang sujud syahwi. Penjelasan tentang sujud syahwi itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Buhainata Asdiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati az-zuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajadataini fakabbara fi kulli sajadatin wa huwa jalisun qabla an yusallimu wa sajadahuma an-nasu ma'ahu ma kana ma nasiya min julusin. Dari Abdullah ibnu Buhaina al-Asdi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat zuhur namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali
dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hal ini menandakan anak-anakku sekalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencontohkan bagaimana tata cara sujud syahwi, dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud syahwi karena dalam sholat zuhurnya lupa melakukan duduk tasyahud awal. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan kenapa kita harus melaksanakan sujud syahwi atau apa yang menjadi sebab-sebab sujud syahwi itu dilaksanakan. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunnahkan sujud syahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Dalam posisi atau dalam keadaan kita ragu-ragu, maka kita harus tetap melaksanakan sujud syahwi. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Contoh, menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada waktu zuhur misalnya, maka disunnahkan untuk sujud syahwi. Jadi anak-anakku sekalian, kalau dalam sholat, misalnya sholat zuhur dijadikan 5 rakaat, sholat maghrib dijadikan 4 rakaat, sholat subuh dijadikan 3 rakaat, maka di akhir disunnahkan untuk melaksanakan sujud syahwi. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau rukun ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya, anak-anakku sekalian pada saat ruku atau i'tidal tiba-tiba membaca surah Al-Fatihah. Padahal yang sebenarnya surah Al-Fatihah dibaca setelah membaca doa iftitah. Itu artinya kita memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Maka dalam kondisi tersebut kita juga harus melaksanakan atau disunnahkan untuk melaksanakan sujud syahwi. Yang kelima, ragu jumlah rakaat. Dalam sholat kita tiba-tiba teringat, apakah tadi rakaat sholat saya cukup atau lebih, kurang atau lebih, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud syahwi. Macam-macam sujud syahwi. Jadi sujud syahwi itu ada 2. Ada sujud syahwi yang dilakukan sebelum salam, ada sujud syahwi yang dilakukan setelah salam. Sujud syahwi yang dilakukan sebelum salam itu karena lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat salat yang sedang dikerjakan, dan musolli atau orang yang salat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Kapan dilakukan sujud syahwi yang dilakukan sebelum salam? Terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Yang kedua, terdapat penambahan gerakan sholat. Misalnya ruku 2 kali, i'tidal 2 kali, sujud dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Lantas, apa hikmah yang dapat kita petik terkait dengan adanya sujud syahwi? Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa.
Yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa dalam sholat ketika ada yang lalai, lupa atau dilupakan, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita menutup dengan bersama-sama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.